Shalom Sobat Kabar Baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang dan banyak orang yang mendengarkan berita-berita Injil. Baik teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita lagi untuk mengikuti bersama-sama diskusi antara Ibu Sofiatul dan beberapa rekan-rekan Muslim, di mana mereka akan membahas sebuah topik yang menarik tentunya, yaitu apakah benar Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, dan apa ada fakta-faktanya, ada bukti-buktinya yang merujuk kepada eh, Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Dan pembicara dari pihak Muslim cukup cukup memahami dan menguasai topik sehingga membuat diskusinya sangat menarik teman-teman. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salah satu gelar si M itu adalah kekasih Allah. Itu tidak pernah disebut di dalam Quran bahwa si M itu kekasih Allah. Yang disebut di dalam Quran kekasih Allah itu hanya Ibrahim. Lagi-lagi mana gitu loh kalau dia kekasih Allah. Dan kita tetap suri teladan ya teman-teman ya. Karena kita harus sesuai dengan tadi pembicaraan kita sekarang nomor 4. Tentang perilaku Muhammad gitu loh. Berbanding dengan... Fatona artinya apa? Om Ji tadi dia bilang Fatona artinya apa? Fatona. Sadik itu dia jujur katanya. Muhammad itu jujur. Kedua amanah. Dia bisa dipercaya. Yang Terus? ketika dia itu tablik. Tablik itu artinya dia memperluas ya. Al-Amin, lupa gue. Al-Amin, benar. Al-Amin nih. Dan yang keempat dia itu Fatona itu dia cerdas. Cerdas. Kenapa nggak disebut Al-Amin nama dia tadi? Al-Amin itu amanah juga, Bang. Ya. Oh, Amin amanah juga. Itu yang ngasih gelar siapa, tahu gak? Siapa yang ngasih gelar M Al-Amin siapa? Al-Amin. Ya Allah. Enggak ada. Allah cuma ngasih gelar Amin itu kepada Nuh. Saya bisa buktiin. Al-Amin dikasih gelar oleh orang Quraisy. Gelarnya. Itu sama orang Quraisy dikasih gelar Al-Amin. Ketika apa? Ketika mengangkat Hajar Aswad. Sesembahannya orang-orang Quraisy. Itulah kenapa Muhammad dapat gelar Al-Amin. Dia sebelum jadi nabi itu ceritanya. Iya. Waduh. Dia dapat gelar itu dari situ. Sebelum jadi nabi, batu Hajar Aswad itu Ka'bah itu pernah roboh. Lalu untuk meletakkan batu hitam itu si nabimu itu yang pokoknya gini, seorang yang datang pertama kali di pagi-pagi dia yang akan letakkan itu. Kemudian Muhammad ternyata yang datang paling pagi si Muhammad, betul nggak? Ya, terus bukan, dia meletakkan selembar kain, lalu orang-orang suku Quraisy itu memegang ujung-ujungnya tuh ketua-ketuanya. Dia letakkanlah si batu hitam ini sesembahannya si Muhammad. Ya kan Muhammad yang membangun hormati kepada batu hitam ini. Tapi kita nggak perlu ada ini ya gitu. Jadi kalau sudah mulai kata Muhammad gitu udah nggak bagus gitu ya. Memang itu namanya, itu kan panggilan kecilnya. Itu mungkin cari room lain dah gitu. Gitu silakan masuk ke room yang kalian nggak suka gitu. Saya di sini datang baik-baik. Saya tuh nggak pernah tadi bilang apa tentang Paulus tentang apa gitu. Tapi kalau kayak gini saya nggak mau. Panggilannya si Mama. Nah, mungkin ini bukan waktunya lagi. Oke, thank you host ya. Ya. Bang Sapi masalah dia gitu. Iya. Mungkin ada ayatnya. Jadi jangan dulu. Karena saja mereka itu yang mengolok gitu kan. Iya. Kingpin emang nggak berubah dari dulu udah berapa tahun. Ya, masih aja. Ya udah makan dulu Kingpin. Kingpin kemana? Aduh, jangan baper lah. Kita di sini santai aja. Biarin. Lanjutlah. Kingpin tuh nggak sembuh tuh udah berapa tahun juga. Yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Sedangkan Hajar Aswad itu batu dari surga yang dibawa Nabi Adam. Kalau Hajar Aswad batu dari surga, Pak, ya. Pertanyaan saya, ya, kenapa waktu mau dicuri tahun 930 Masehi oleh Abu Thahir Al-Qumti, batu Hajar Aswad itu nggak lari, Pak? Padahal ada batu yang lari membawa bajunya Musa pada waktu Musa sedang mandi. Dan itu batu bukan dari surga loh padahal. Coba, saya mau tanya sama Bapak, kenapa batu biasa bisa lari bawa bajunya Musa, tapi batu yang turun dari surga ketika dicuri oleh Abu Thahir Al-Qumti dijadikan dudukan toilet selama 23 tahun dari tahun 930 Masehi, kok nggak bisa lari itu batu, Pak? Dudukan toilet. Bapak nggak tahu kalau batu hitam itu pernah dicuri selama 23 tahun? Nggak tahu.
Nggak belajar sejarah. Bapak tahu siapa itu Abu Thohir Al-Qurmuti? Nggak tahu. Bapak tahu nggak tahu kalau tahun 930 Masehi batu hitam itu pernah dicuri? Enggak. Batu hitam itu pecah Serius, Pak? Nggak tahu. tinggal 8 kerikil. Kamu tahu nggak kalau batu Iya, hitam nggak sekarang tahu. itu tinggal 8 kerikil? Loh bukan, yang besar itu. Nah. Yang diciumi tiap hari itu. Itu kan hajar yang aswad. besar diciumi tiap hari. Bapak nggak tahu Iya. kalau batu itu tinggal kecil-kecil tinggal 8 kerikil? Ya? Enggak, ini kenapa Muslim nggak ngerti ya sejarah mereka ya teman-teman ya? Pernah lihat langsung ya Mbak Batu ya? Ini saya tunjukkan sama Anda nih batu hitam hajar aswadnya tinggal 8 kerikil kecil-kecil. Anda tahu nggak bahwa batu hitam itu pernah dijadikan dudukan toilet selama 23 tahun oleh dinasti Karmatian. Lalu orang-orang Abbasiyah menebusnya dengan sangat mahal. Anda tahu nggak itu? Ditebus supaya batu hitam ini dikembalikan. Berarti Ka'bahnya belum dibangun itu ya? Loh ya sudah dibangun Ka'bahnya itu tahun 930 Masehi kok. Nabi sudah Batunya jauh hilang lama juga. mati. Batunya hilang. Nih lihat nih batu hitammu nih. Ya lihat mana? Kasih Ini batu Kasih datanya aja, ini Bu. namanya batu vagina hajar alat. Batu. Ya ini namanya, kamu tahu nggak? Umar bin Khattab menyebutnya adalah batu hajar alat. Kamu tahu nggak ini? Mending ayat kamu jangan gitulah. Mending kamu tuh Ini kamu sebentar, kamu diam. Kamu tahu nggak? Ini batunya tuh tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 8 kerikil. Ini kamu tahu nggak ini? nggak masalah. Yang di sini itu adalah Nggak malam atau masalah, berkah? Iya, pertanyaan Nggak saya. masalah Batu hitam dan ini nggak sudah- masalah. Yang penting itu perintahnya tuh. Iya, kenapa batu dari surga ini bisa dijadikan dudukan toilet pecah tinggal 8 kerikil selama 23 tahun coba? Pertanyaan saya coba. Nggak masalah. Yang penting perintahnya Tuhan nggak diikuti. Nggak kayak kamu gitu loh. Mana perintah Tuhan? Mana perintah Tuhan suruh cium batu hitam dan sujud menyembah kepada batu hitam? Di ayat berapa di dalam Tidak. Quran? Perintahnya Bukan Tuhan Kamu itu tunjukkan lewat sama Nabi saya, Muhammad. kamu tunjukkan sama saya perintah daripada Allah untuk sujud kepada Hajar Aswad dan mencium batu hitam 8 kerikil ini. Saya mualaf sekarang. Ya, perintahnya ya, ini ya, saya sebutkan ya. Ya, ati Allah wa ati Rasul. Saya Taatlah kepada enggak mau perintah taati Allah taati Rasul. Saya mau perintah mana cium batu hitam Hajar Kalau Aswad logika dan sujud Anda dipakai, pada vagina Hajar Aswad. terus kalau logika Saya Anda bisa tunjukkan dipakai, sama kamu, Umar bin Khattab menyebutnya sebagai kelentit Dewi Alat atau Dewi Kesuburan. Mau buktinya kamu? meskipun kayak gitu, itu memang cara berpikirnya Umar bin Khattab, Nah, tapi saya beliau tanya, tetap Pak. mengikuti perintahnya Saya Rasul. tanya, gimana? Saya nggak mau ikuti perintah manusia, saya mau ikuti perintah Tuhan. Wah, nggak Pertanyaan bisa. saya, gimana Anda aja perintah ikut Allahmu Paulus. batu? Anda aja ikut Sama Paulus. saya. Kalau Diam. perintahnya Gak usah banyak cakep, Pak. Anda tunjukkan saja, nggak usah banyak omong di depan logika saya. Anda itu, logika Anda itu. tunjukkan saja, Anda tunjukkan sama saya ayat Quranmu yang mengatakan batu ini turun dari surga dan Allah memerintahkan untuk sujud dan mencium kepada batu hitam ini. Logika Anda itu al-hayat yang kebalik. Pikirannya Anda perlu dicuci. Anda itu menelan ludah sendiri. Yang namanya Rasul itu ya menyampaikan perintahnya Tuhan Saya yang harus tidak tanya diikuti. itu, Pak. Saya tanya Iya mana itu perintah namanya Tuhan. Anda itu Ini otaknya batu perlu berasal dari dicuci. surga. Logika Untuk bertuhan menghapus Anda. dosamu, kamu sujud menyembah kepadanya dan ciumlah batu Hajar Aswad ini. Mana perintah Allah Itu mana? perintahnya Rasul walaupun perintah itu Saya bukan mau perintah perintah wajib. Saya Arjuna, mau Arjuna, perkataan Allah kamu itu ngerti sendiri. nggak diskusi Saya maksudnya tidak diskusi? mau perintah manusia, Al-Maidah Pak. 97 Bapak buka Al-Maidah Saya 97. mau perkataan Allahmu cium batu hitam ini mana? Al-Maidah Kasih 97. Allah yang di Rasul itu sudah menjadi jawaban. Arjuna, Logikanya Arjuna. Anda itu kebalik. Arjuna, kamu ngerti nggak yang maksudnya diskusi? Oh, Yang kamu ditanya goblok. itu mana perintahnya Perintah untuk Pagan mencium Christ batu kau itu? ikuti. Tradisi Ada enggak? orang pagan cium batu hitam kau ikuti itu logikamu yang dipantat. Itu logikanya. Hanya orang bodoh Itu tahun namanya 2024. Saya kasih Anda ya, Pak. Hanya orang goblok segoblok-gobloknya orang. bukan Yang kayak percaya gitu batu cari hitam dalil menghapus itu. dosa. Itu namanya Yang cari dalil. percaya
Yang percaya ada batu diturunkan Tuhan dari surga itu cuma orang muslim, saya kata kamu. Hanya orang muslim yang menyembah batu tahun 2024 ini. Al-Maidah 97 buka dong. Enggak tentang batu ya. Yang ditanya Bu Sofi itu tentang batu, mencium batu itu loh, ada enggak? Kalau enggak ada, bilang enggak ada. Ada lah Talita. Di mana? Ya itu lewat perintah Rasul. Walaupun perintah itu bukan wajib loh ya, bukan wajib, sunnah. Itu perintahnya, bukan wajib ya, bukan wajib, perintahnya Rasul. Nanti ketika perintahnya Rasul. Berapa dikatakan batu ini turun dari surga dan kamu wajib menciumnya mana? Mana ayat yang dalam Quranmu mana? Mana perintah untuk mencium batu hitam mana? Kamu tunjukkan sama saya ayatnya, maka saya buka kamera mualaf, saya cium batumu 10 kali. Udah mualaf aja lah, tidak usah bilang-bilang. Nggak mualaf terserah gitu aja, tidak usah keluar-keluar kayak gitu. Dasar penyembah agama pagan ngaku-ngaku. Ya kalau nggak ada ya bilang nggak ada, Arjuna. Belum jelas itu teksnya. Allah wa Rasul. Arjuna. Itu pun ayatnya sudah salah kamu pelintir. Bukan seperti yang kamu ucapkan, tetapi ayat itu mengatakan Rasul dulu. Ya, jangan dipelintir-pelintir ayat Al-Quran itu. Om Di atau Bang Quran coba bukain data coba Bang, kita buktikan biar kita nggak tertipu. Iya, bentar. Ya, kecilin si gedein gue. Gantian, Pia gantian dulu, Sophia gantian. Siapa? Lo dibesarin, diusap atau digosok? Di mana ada kata Hajar Aswad? Logika bertuhan tidak bisa gitu. Dan 7 coba buka. Ya. Mana ada kata dalam mengajukan Ka'bah, rumah suci, tempat manusia berkumpul. Coba cek bahasa Arabnya, itu nggak ada kata Ka'bah di situ. Teman-teman, aku izin mau makan dulu ya. Sama siang, lanjut ya. Nanti aku dengar-dengar dulu ya. Thank you untuk Terima kasih Om Ji. Selamat thank you makan. Ya untuk Faith, Story, Al-Hayat. Thank you semua, Shalom. Arjuna, Ya, Safi, makasih ya tadi udah makan bantuin. dulu. Ya, Yo, Tuhan berkati Pak makan. Thank you. Shalom. Om Ji. Shalom. Ka'bah itu bukan disembah, tapi cuma buat kiblat aja. Ya, soalnya logikanya tidak sama gitu loh. Dipakai pemikiran mereka ini dipakai untuk menggiring pikiran kita gitu loh. Pertanyaan saya, selama 23 tahun batu hitam nggak ada, kenapa ibadah haji berhenti, Pak? Yang jadi titik poinnya bukan masalah titik. Ketika batu hitam itu dicuri selama 23 tahun, kenapa ibadah haji berhenti? Oh iya. Ka'bahnya atau batunya yang menjadikannya suci? Ya, dua-duanya. Bapak jelaskan sama saya, kenapa 23 tahun 930 Masehi, ketika batumu ini, batu vaginamu ini dicuri oleh Abu Thahir Al-Qurtubi, kenapa ibadah haji berhenti? Pas corona masalah politik Al-Hayat, masalah politik itu Al-Hayat. Loh, saya tanya yang kalau ada darurat, Ka'bahnya masih kalau ada, keadaan mengkhawatirkan, tidak wajib haji. Masih ada kok. Mana kalau keadaannya mengkhawatirkan, tidak wajib haji. Bilang kalian nggak ada ibadah haji kok. Meskipun batu hitam ya, kalau ini dinasti Abbasiyah itu mengeluarkan uang yang banyak sekali. Untuk apa? Untuk menembus kembali. Itu masalah politik, supaya batu hitam ini dikembalikan. Kalau keadaannya darurat, membahayakan nyawa, tidak wajib haji. Kenapa
batu hitam itu begitu penting sampai harus ditebus dan ibadah haji bersih? Nggak wajib haji. Elah, penyembah batu hitam banyak alasan kalian. Anda menyembah apa? Penyembah batu hitam banyak alasan. Ya? Ini sejarahnya serem. Coba deh baca deh. Sejarahnya itu. Ini TKI bukan di sini. Ya. Usai menuntaskan kejahatannya yang tidak terkira terhadap para jemaah haji, Abu Thail memerintahkan pasukannya untuk mengubur jasad korban keganasan ke dalam sumur Jam-Jam. Berarti di dalam sumur Jam-Jam ada bangkai dong. Kok boleh diminum airnya? Ada darah, ada bangkai. Kok boleh diminum darahnya? Waduh, itu bahaya dong. Kok boleh diminum airnya? Nih, kamu perhatikan tuh, pada waktu itu pada waktu ibadah haji, Abu Thail Al-Qumat itu menyerbu Ka'bahmu. Ya, itu permasalah politik, Om. Loh, Mundur tapi itu kamu masalah kenapa nggak bisa politik. lari? Katanya dari surga. Sedangkan batu Musa yang nggak dari surga bisa bawa lari bajunya Musa, betul Loh, nggak? itu batu yang makhluk Betul juga nggak, loh, Duran? makhluk. Ya, betul. Kenapa batunya Mana Musa cara ini bisa berpikirnya? bawa lari bajunya Musa? Sebenarnya itu masalah mengikuti perintahnya Tuhan. Pertanyaan Titik. saya, batu hitammu ini Nggak ada dicongkel. pertanyaan yang lain. Ya, Anda batu itu hitam ini dicongkel dan dijadikan dudukan toilet. Tuh, ditantang kalau lagi. ada Mana burung darurat ababil? membahayakan. Mana burung ababil? Ditantang loh. Mana burung ababil? Ya, itu kan Oh, burung batuan ababil dari itu kan Nakasida. ceritanya ketika kerajaan Habasyah itu. Pertanyaannya gini, ketika Abraha menyerang Mekah, Al-Fil, kok datang burung ababil? Tetapi ketika Al-Qurmurti menyerang, kenapa nggak datang? Bukan kehendaknya begini, Tuhan. Pak, Gini aja pada dah. waktu Orang Pak mati, hei, turun, Bung Duran ya. pertanyaannya Bung begini, Duran, Pak. Bapak jawab ada orang saya, mati, Pak. coba kamu bilang ke Diam. Ngomong terus. Bapak jawab saya. Ketika surah 105, surah gajah itu turun, Abraha yang katanya menyerbu Ka'bah, Jangan gitu katanya lah cara diturunkan berpikirnya. burung ababil. Padahal pada waktu itu Ka'bah menjadi tempat Ini persembahan aja, berhala. hidupkan manusia, hidupkan orang mati lah kalau Bongok, jawab saya, Pak. Di Kenapa al-ayat. Allah orang mati. membela Ya, sama Ka'bah kayak pada gitu, waktu untuk Ka'bah kehendaknya menjadi- Tuhan. Gak usah ngegas dong al-hayat. Bisa diam nggak sih? Bisa gantian, bisa ditanyain nggak sih kamu? Gasnya turunin dong. Ini bentar, Saya, Pak, jangan dengarkan. dipotong dulu Makanya makanya. kalau saya ngomong, kamu jangan ngomong. Ya, coba kamu jawab. Kenapa di surah Al-Fil pada waktu Ka'bah masih menjadi pusat penyembahan berhala, itu ada cerita Allah membela Ka'bah dengan menurunkan burung ababil. Tapi tahun 930 ketika semua berhala sudah disingkirkan, kenapa Allahmu tidak membela Ka'bah? Coba kamu Ya jawab. itu kan Coba. lain. Baca dulu Pak. Baca dulu Pak. Ini baca dulu Iya satu-satu. tahu. Iya tahu. Pada saat itu kelahirannya Nabi Muhammad, salah satunya juga menghormati kelahirannya Nabi Muhammad, Oon. Iya burung dari neraka. Mana tunjukkan Burung sama saya membawa. Allah mengirimkan burung ababil karena menghormati hari lahirnya Muhammad. Mana? Memang ketepatan dengan kelahirannya Nabi Muhammad itu. Bukan, pertanyaan saya adalah di mana Allahmu membela Ka'bah pada waktu Ka'bah masih menjadi rumah berhala. Pertanyaan Karena Anda itu itu hari lahirnya muter-muter. Muhammad. Muter-muter. Mana? Nabimu aja naik haji 2 kali dengan telanjang itu masih ada berhala. Waktu Nanti Mekah itu ini baru sama ada dengan tahun gini sebelum Nabi Al-Hayat. mati. Al-Hayat sama dengan Nabimu Anda naik bertanya. haji 2 kali. Coklat itu masih di es ada krim berhala itu. di Ka'bah. Mana Dapat kamu dari jangan mana? bernarasi sesuatu yang nggak ada. Tunjukkan sama saya. Allahmu membela nabimu karena nabimu lahir pada tahun gajah. Mana? Ayatnya mana? Mana ayatnya Allahmu menurunkan burung ababil karena membela Muhammad? Mana? Yaitu burung ababil lu. Gini loh Pak. Burung Gini ababil yang ya. ada juga burungnya nabimu. Membela sama Allah. Kamu suka kan burung Ya, juga. burungnya nabimu itu selalu Ya membela sama udah. Allah. Pas API. Maksudnya begini loh, ketika Abraha yang katanya menyerang Mekah itu diturunkan burung ababil lalu batu-batuan dari neraka sijil. Ketika betul. Al-Qurmuti menyerang, kenapa itu tidak dilakukan, Pak? Katanya itu rumah yang suci, rumah yang Karena itu diberkahi.
bukan zaman Nabi. Jadi ya. Oh, bukan zaman Nabi. Jadi kalau bukan zaman Nabi, Allah nggak menjaga gitu. Enggak, tadi ya nggak ada mukjizat gitu. Iya, kan si Nabi juga belum lahir, Pak. Si Nabi juga kan belum lahir pada saat Mekah diserang, Ka'bah diserang oleh itu Abraha. Kan belum lahir dia. Iya, dia belum lahir. Lahir tahun gajah itu. Tapi dia belum lahir, Pak. Dia belum lahir. Coba Bapak cek sejarah, itu Muhammad belum lahir. Pertanyaannya gampang, Pak. Pertanyaannya, ketika Abraha yang katanya diserang, yang menyerang Ka'bah, itu Ka'bah dilindungi, dikirimkanlah burung ababil, batu-batuan dari neraka sijil. Al-Qurmuti menyerang, tapi kok nggak pernah dikirimin. Maka itu dia menantang. Dia menantang si Allah. Iya, dia menantang Allah kan? Iya, dia menantang Allah kan? Enggak. Itu cuma nyuri batunya ya, nggak menghancurkan ya. Siapa bilang, Pak? Kan kita udah baca, Pak. Menghancurkan berarti ya? Iya dong. Gimana sih? Kita udah baca nih. Dia mau menghancurkan. Nah itu terjatuh dan mati seketika itu azabnya. Mana? Enggak mati. Atas itu. Mana? Namun tiba-tiba orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Ini maksud Bapak? Iya. Ini dan mati seketika. Ya. Saya pun mengurungkan niatnya. Oke. Dicongkel nggak ajar aswatnya? Kemudian yang teman-teman. Ya, dicongkel. Terus bawahnya jadi kerusakan nggak? Ke bawah lagi. Mencongkel. Nggak mati orang ini. Iya, tapi kan yang di atas mati. Iya, tapi orang ini mati gak? Memukul dan mencongkel. Terus. Apa yang bawahnya lagi? Apa yang dipukul? Seorang lelaki memukul. Dia memukul apa, Pak? Ya batu itu, batu. Memukul batu ini, ya kan? Lalu mencongkelnya. Dengan nada menantang Abu Tahir sesumbar. Mana burung ababil? Ya. Datang nggak ababil? Terus bawahnya? Ya, burung ababil datang nggak? Enggak. Kenapa nggak datang? Paling ya udah masuk kandang. Udah masuk kandang. udah makan ini ya. Udah makan jagung ya burung ababilnya. Jadi malas keluar ya. Ya. Terus bawahnya? Ini dijarah nggak ini? Ya. Pertanyaannya gampang, Pak. Di sini dikatakan, ya kan? Dan dia mengirimkan pada burung-burung berbondong-bondong. Di ayat itu dikatakan gini nih. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka? Itu sia-sia. Sia-sia nggak Al-Qur'an? Ya sia-sia, ngapain mencuri batu? Nggak sia-sia, Pak. Udah dicongkel kok. Udah dicongkel. Buat apa? Terus kerugiannya bagi umat Islam kan nggak ada. Ini hilang. Kok nggak rugi? Nah, ya enggak. Bapak bisa pergi haji tanpa hajar aswad? Ya nggak bisa. Kalau Islam tidak pergi haji, itu rugi nggak buat Islam? Ya enggak sih, kan ya bisa. Itu rukun Islam yang wajib hanya bagi yang mampu. Oke, hanya bagi yang mampu. Bapak tahu nggak sebenarnya bagi yang mampu itu maksudnya apa? Yang punya harta berlebih. Bukan punya harta berlebih, Pak. Karena si M itu nggak pernah memperkirakan bahwa Indonesia ini akan jadi pemeluknya. Itu kalau yang sakit, dia tidak mampu berpergian dengan unta. Maksudnya itu, Pak. Tapi kalau dia sudah mampu untuk berpergian dengan unta, atau dia sudah sehat, dia wajib, Pak. Kan itu ada juga orang haji yang pakai kursi, pakai tandu. Betul. Itu wajib. Sebenarnya itu wajib. Tidak wajib kalau dia sakit. Atau dia berhalangan. Kok Bapak bilang itu sih? Itu rukun iman, rukun Islam yang kelima haji itu, Pak. Iya, wajib apa tidak? Enggak, coba saya tanya, wajib apa tidak? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Bapak udah bilang wajib bagi yang mampu. Iya. Kalau Bapak mampu, Bapak wajib gak? Ya wajib. Wajib. Kan Bapak bilang tidak, Islam tidak rugi apa-apa kok kalau nggak pergi haji. Berarti Bapak mengingkari dong rukun Islam.
Ya itu kan maksudnya kalau yang mampu ya wajib. Tapi kalau masih tetangga sebelah banyak yang belum makan, nggak makan. Oke, gitu. kalau mampu wajib gak? Kalau mampu Ya, wajib gak? Wajib. Rugi gak buat dia kalau nggak menunaikan rukun Islam yang kelima? Oh, misalkan besok meninggal gitu, ya rugi. Rugi gak? Lah, tadi rugi. Bapak bilang kalau nggak pergi haji nggak rugi apa-apa. Sekarang rugi. Piye itu Pak? Ya itu kan lihat kondisi. Nah, Bapak konsisten dong. Sekarang saya mau tanya, Bapak, yang mampu. rugi gak? Oh, rugi gak orang Islam kalau nggak pergi haji? Konsisten. Jangan bilang wajib atau nggak wajib dulu. Ya rugi. Rugi. Ketika Hajar Aswad dicongkel, dipukul, dan haji tidak bisa dilakukan, kira-kira rugi gak? Rugi gak? Oh, jadi hajinya nggak bisa berjalan gitu ya? Iya, rugi gak? Ya itu makanya ditebus itu. Berapa tahun Pak? Kira-kira berapa tahun Hajar Aswad hilang? Nggak tahu saya. 22 tahun Pak, menurut sejarah Islam. Ini kan saya ada nih. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Abraham menyerang, Muhammad belum lahir, kok dikirimin ababil, burung-burung, dan ditimpakan batu-batu dari neraka Sijil? Maka itu Qurmuti. Ya. Itu untuk melindungi Ka'bah dari serangan tentara Abraha yang dari Yaman. Gitu ya. Lah, ketika Al-Qurmuti menyerang kok nggak dilindungi itu Ka'bah? Dia menyerang itu membuat hanya mengambilnya kan, mengambil batu. Oh, hanya mengambilnya. Kenapa batunya nggak bisa lari kayak batunya Musa? Oh, jangan ketawa. Ini ilmu ini penjelasannya begitu. Kenapa batunya nggak bisa lari? Katanya batunya dari surga. Saksian mana batunya dari surga? Yang dilindungi itu bangunan Ka'bah. Saya tanya Yubi, kenapa batunya Musa yang nggak berasal dari surga bisa lari? Kenapa batu Hajar Aswadmu nggak bisa lari? Katanya dari surga. Kan harusnya lebih sakti dong kalau batu dari surga. Kenapa malah sekarang pecah jadi 8 kerikil? Karena dia tidak punya kaki, Bu Sofi. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Aduh, Duren ini. Ya udah, bentar. Fet, gimana sih, Fet? Tolong EQ-nya, Fet, dinaikin, Fet. Ayubi. Kan kata lu kan yang dilindungi Ka'bahnya, betul gak? Betul. Oke, kalau Ka'bahnya dilindungi, kok bisa retak? Katanya dilindungi, kok bisa retak Ka'bahnya? Ketika bangsa Quraisy itu ingin membangun Ka'bah lagi. Retak itu bukan kerusakan yang masif itu. Oh, bukan kerusakan masif. Biasa. Sampai dibangun sama orang Quraisy. Ya, itu tinggal didempul pakai semen pun nggak masalah. Oh, nggak masalah. Bahkan ketika Hajar Aswad itu seharusnya di dalam, diletakkan di luar. Gimana? Loh, Anda nggak tahu? Muhammad bilang seharusnya Hajar Aswad itu di dalam, bukan di luar. Yang Anda mau bahas itu apa? Ka'bah atau Hajar Aswad? Ka'bahnya semua. Itu kata Muhammad harusnya letaknya di dalam Ka'bah, bukan mentolol keluar di pinggiran begitu kayak sekarang. Ngerti nggak kamu? Nggak tahu, orangnya botol. Lalu apa masalah di situ? Botol, Duren. Iya, masalahnya bahkan Muhammad sendiri ingin menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu tidak sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim. Buktinya mana? Oke, saya kasih hadisnya ya. Muhammad bilang bahwa Ka'bah itu nggak sesuai. Bentar ini ya, aku absen dulu ini ya. Sailendra Islam Kristen. Ini ada lumayan rame nih Islamnya nih. Sailendra, Wangsa, Islam Kristen Wangsa. Wangsa Ismail Islam Kristen. Oke, gue buka nih ya. Harap baca ya. Saya buka list 1, 2, 3. Baca ini ya. masih rawedeng nih. Wangsa. Saya buka list 1, 2, 3. Ada silakan santri. Anda laknat nih. Silakan dilaknat ya. Bahwa Muhammad bilang itu tidak sesuai dengan pondasi Ibrahim. Kalian belum dapat tai sapi tuh. Banyak tuh di masjid-masjid. Iya. Dah, lanjut dulu. Aku mau naikin orang. Ini Ka'bah buatan siapa nih berarti nih? Katanya dijaga Ka'bahnya. Coba. Memang dijaga, makanya ada Ya, coba baca. burung Arab dia turun di situ. Ya, baca.
Baca deh. Tentang apa? Ka'bah. Coba Anda baca, Pak Syafi'i. Nah, lu mau dirubah. Coba Anda bacakan poinnya di situ apa? Anda bacakan coba poinnya di situ. Mau dirubah sama si M. Nabi Anda bilang loh. Jadi poinnya apa? Baca dong. Ayo baca dong, baca. Anda yang baca dong. Ya, akan itu belum terjadi. Itu maksudnya itu. Nah, seharusnya ada 2 pintu untuk orang-orang masuk dan keluar, dan 1 untuk keluar. Kenapa sekarang nggak ada pintunya? Betul, karena di situ ada kata akan, berarti belum terjadi, tidak dilakukan. Siapa yang akan melakukan? Jika dikatakan itu sudah siapa dilakukan, akan melakukan? Siapa yang akan melakukan? Siapa yang akan melakukan? Nabi. Siapa? Ya, kenapa tidak dilakukan? Kalau bukan karena kaummu masih dekat zaman mereka, Az-Zubair menyebutkan dengan kekufuran, maka Ka'bah akan aku rubah, lalu aku buat 2 pintu untuk orang-orang masuk dan 1 untuk mereka keluar di kemudian hari. Ka'bah yang sekarang sesuai nggak dengan keinginan Muhammad? Sesuai nggak dengan keinginan Nabi Anda? Ka'bah yang sekarang menurut dia? Memang dulu kan tidak Ka'bah ada itu masalah. Nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kenapa dia akan merubah? Ada pintu masuknya memang, Bang. Naik Pintu ke keluarnya atas nggak? buat Jadi orang bisa masuk dan keluar nggak sekarang? Ya ditutup lah. Nah, kenapa ditutup? Orang dia nyuruh orang masuk dan keluar kok. Itu tadi yang di atas, kekufuran. Nanti takut kufur. Siapa yang akan merubah? Yang mau membuat pintu siapa yang mau membuat pintu? Ya itu Nabi. Nanti Ka'bah itu akan dikultuskan itu jika dilakukan begitu, makanya tidak dilakukan begitu penjelasan. Oh, berarti si M salah, berarti Nabi Anda salah. Karena Ka'bah itu hanya sebagai iya, berarti Nabi Anda salah atau kiblat. Iya, Nabi Anda salah berarti. Ketika Nabi Anda salah. Nabi Anda di mana? Yang salah itu otakmu coba, tidak memahami. Kenapa dia mau berubah? Coba kenapa dia mau berubah? Ayo. Kalau sudah sesuai ulang-ulang. Yang merubah itu Az-Zubair. Sesuai dengan Ibrahim, kenapa dia mau merubah? Az-Zubair itu yang mau merubah, ya kan? Loh, itu bapaknya. Di kemudian hari hal ini dilaksanakan oleh Ibnu Zubair, ya kan? Oke. Orang bisa keluar masuk nggak ke dalam Ka'bah? Dulu bisa. Kan Ka'bah itu dikira itu rumah biasa. Siapa bilang dulu bisa? Masuk, Bang, masuk naik Bilal, zaman Bilal itu adzan di atas Ka'bah, adzannya gitu. Ini orang-orang atau 1 orang? Orang-orang. Ka'bah itu bukan museum, tempat orang keluar masuk untuk berkunjung, itu bukan museum. Oh, berarti si M salah, Nabi Anda berarti salah. Patokan. Berarti Nabi Anda salah di sini. Anda mau bilang Nabi Anda salah. Salah itu dari mana? Yang salah itu otak saya atau otak Anda? Bang, Anda bilang dia mau buat 2 pintu. Saya jelasin sekarang ya. Ya kalau yang masang kainnya Ka'bah itu sekarang kan lewat pintu itu, Bang. Itu orang-orang yang pergi haji atau orang-orang yang cuma betulin? Petugas. Ya, dia pergi haji atau dia betulin? Makanya saya bilang Ka'bah itu bukan seperti museum. Untuk apa orang keluar masuk di situ? Kurang kerjaan. Ya petugasnya yang masang kain itu. Bukan museum. Jadi apa dong? Kenapa dia mau merubah? Sebagai direction patokan untuk melakukan ibadah sholat di situ. Oh, patokan. Ada kaitannya harus ada orang keluar masuk di situ. Gitu ya. Oh, berarti si M ini salah ketika dia bilang akan merubah. Yang salah itu otakmu. Oh, yang salah otak gue. Coba otakmu salah nggak? Tapi menurut cerita itu Ka'bah itu banyak loh, bukan 1 dulu itu menurut cerita itu Ka'bah itu banyak. Otakku yang salah atau otakku yang salah? Yang gila lu apa juga? Lu udah menentang Muhammad. Coba. Tidakkah kamu lihat bahwa ketika kaummu membangun Ka'bah, mereka mempersempitnya dari pondasi Ibrahim? Ayo coba. Oh ya, terus bawahnya? Tidakkah engkau mengembalikannya pada pondasi Ibrahim, maka Rasul
pun bersabda, sekiranya bukan karena kaummu yang baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku akan melakukannya. Nah, menurut Nabi Anda, Ka'bah yang sekarang sesuai nggak dengan Ka'bahnya Ibrahim? Pondasinya maksudnya? Sesuai nggak? Ini belum sesuai, yang menurut hadis ini sih belum, ya kan? Menyempit kan, mempersempitnya ya. Terus bawahnya lagi. Oke. Sudah dirubah belum Ka'bah menurut Nabi Anda? Kalau sekarang sih ya sudah. Oke. Kalau sekarang sudah, berarti si Allah menjaga nggak Ka'bah? Ya menjaga lah, buktinya masih ada. Oke, kalau menjaga kenapa bisa dirubah? Buktinya masih ada itu, makanya Iya. dijaga itu. Kenapa bisa dirubah oleh orang Quraisy? Ya, contoh nih, contoh. Anda bikin kue, Anda bilang Anda akan menjaganya, tetapi kue itu ukurannya menjadi kecil. Kira-kira Anda menjaganya hilang tidak kuenya? Kuenya tidak hilang. Kuenya tidak hilang, tetapi menjadi kecil. Iya, dimakan, dimakan sebagian. Dimakan sebagian. Jadi gimana dong? Iya, dimakan sebagian. Jadi gimana? Hilang nggak kuenya? Dimakan sebagian, jadi gimana? Dijaga, Anda menjaganya apa tidak? Hilang nggak kuenya? Dimakan sebagian. Dimakan sebagian nggak? Hilang nggak kuenya? Berubah nggak bentuknya? Kuenya hilang nggak? Berubah nggak bentuknya? Aku pamit dulu lah. Berubah nggak bentuknya? Oke. Kuenya hilang nggak ya? Berubah nggak bentuknya? Oke, hilang nggak kuenya? Berubah nggak bentuknya? Pak Syafi, di follow lagi ya Pak Syafi. Parkir akun aja di atas dulu nggak apa-apa. Bentuknya berubah apa kagak? Nanti balik lagi. Tinggal sholat bentuknya berubah di atas aja. Ya. Makasih, selamat sholat. Bukan masalah hilang atau tidak hilang. Di-mute aja ya. Bentuknya berubah apa kagak? Bentuknya berubah apa kagak? Ayo, bentuknya berubah kan? Ayo, bentuknya berubah apa kagak? Bukan masalah hilang atau tidak hilang. Kau jangan kesurupan lah kau di Yubi di atas, nyanyi Sunda pula kau di atas. Bentuknya berubah gak? Ayo Bi. Jadi jaga itu artinya ketika kita... Tapi menurut cerita Ka'bah itu banyak loh, bukan satu dulu itu. Bentuknya hilang apa kagak? Kecuali kalau Ka'bah itu sempat hilang, beredar dari tempatnya, hilang dari tempatnya, baru dikatakan tidak terjaga, itu begitu. Bentuknya berubah apa kagak? Bentuknya berubah atau tidak bukan berarti itu terjaga. Oh, bukan berarti terjaga. Bentuknya berubah apa tidak? Oh, gitu. Jadi ketika Quran bentuknya berubah pun Anda bilang terjaga. Ketika Quran dirubah-rubah, asal Qurannya ada. Yang penting ayatnya ada. Bang Doran. Kemana poinnya ini? Poinnya kan Ka'bah berubah. Ini masalah perintah Tuhan. Apanya yang berubah? Ka'bah berubah, di dalam Ka'bah ada batu gak? Muter-muter dari tadi Bang Duran. Ada batu gak di Ka'bah? Memang dia ini meskipun agak lambat memahaminya ini. Yang lambat kan Anda yang lambat. Poinnya ada. Batu. Poinnya Ka'bah berubah. Anda itu menyembah siapa gitu loh. Saya tidak pernah menyembah batu hitam. Ya, kalau Anda menganggap bahwa orang Islam menyembah batu, Anda yang memang pemahaman Anda ya seperti apa ya? Kita belajar ya, kita belajar hadis dan ayat. Setuju gak? Setuju. Nah, itu baru gitu. Kita belajar hadis dan ayat ya. Bentar. Kalau Anda bilang Anda tidak menyembah batu hitam. Oke. Sebentar. Kita buka ayatnya dulu. Batu hitam itu ngarang ini orang. Oke, kita buka ayatnya dulu ya. Setuju kan? Kalau Anda mengatakan orang Islam menyembah batu, sampai hari kiamat sampai Anda akan nemu. Enggak akan nemu menyembah batu hitam itu di mana? Open cam coba tunjukkan. Iya, sampai hari kiamat akan nemu. Kalau ada Anda siap murtad ya? Paling frame yang ada itu framing. Ya, framing Anda. Kalau ada Anda siap murtad ya? Pemahaman Anda yang sumbu pendek gitu. Kalau ada Anda siap murtad apa kagak? Kalau ada Anda siap murtad ya? Tunjukkan aja mana menyembah batu hitam. Coba tunjukkan. Ya, kalau ada Anda siap murtad ya? Tunjukkan aja, nggak usah kalau-kalau. Nggak berani.
Berarti Loh, Anda nggak memang berani gimana? mengakui. Tunjukkan open cam, saya nunggu loh dari tadi. Enggak, berarti Anda memang mengakui kalau Anda menyembah batu hitam. Ya mana ayatnya? Mana? Katanya ada Kalau menyembah ada. batu hitam. Mana Kalau tulisannya? ada berarti Anda mau mengakui Cari kalau Anda tahu menyembah. kalau aja. Iya, itu dulu dong. Kalau Ya memang mana ada ayatnya? dalilnya. Tunjukkan. Kalau ada Tunjukkan. dalilnya, berarti Anda mengakui Anda menyembah batu hitam. Setuju gak? Mana ayatnya? Itu dulu. Kalau ada Itu dulu gimana hadisnya. yang ngomong mulutmu kok kita percaya omonganmu? Kalau ada hadisnya berarti Anda mengakui. Setuju ya? Mana menyembah batu hitam? Mana tunjukkan? Bentar, satu-satu. Oh kan, ngomong aja dari tadi, nggak ada buktinya. Raka, ngakuin aja berani gitu. Waduh, Di sini luaran berani naik. itu. Yang selama ini ngomong tok nggak ada buktinya. Raka, Anda baca ya. Arat Luaran naik ya. Ini ayat Mana, nih. Ini ayat. mana menyembah batu hitam mana? Ini ayat. Ini ayat. Anda baca. Nanti kan lain dia yang kasih, Enggak, dia coba, kasih. Anda baca dulu. Anda baca dulu. Anda baca dulu. Nah. Baca. Dan semua sujud kepada Allah. Sujud kepada? Sujud kepada? Allah. Sujud kepada, mana? Menyembah batu hitam mana? Enggak, baca. Anda Nggak baca dulu. nyambung omonganmu dengan yang tertulis. Gila orang ini. Anda baca semua. Lanjut bacanya. Ih, jangan berisik dulu kau. Si orang ini nggak jelas. Kau yang nggak jelas. Sujud Baca aja kepada- belum. Udah semua ngamuk sujud aja lu. kepada, semua sujud kepada. Terus baca terus. Kok baca terus gimana? Bacalah. Gila orang ini. Anda Kok bilang bilang baca? Anda bilang menyembah batu hitam loh. Baca, baca, baca. Oke, saya baca lagi terus. Yang baca. Baik Anda yang yang baca. ada di langit maupun yang di bumi turunkan itu jarimu nggak kelihatan. Baik. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Mana menyembah batu hitam di situ? Oh, stres orang ini. Gila kamu ya. Ini linglung orang ini. Baca Di situ dulu. menyembah Allah, Anda bilang menyembah batu hitam. Baca. Waduh, stres orang ini. Baca. Apanya yang dibaca? Ini apa nih bacaannya? Musnad Darimi, hadis nomor 1791 terus. Coba. Di sini ngapain? Mencium dan bersujud di atasnya. Aku bertanya kepadanya, apa-apaan ini? Muhammad bin Abbad menjawab, aku pernah melihat pamanmu yaitu Di Abdullah sini dia bin ngapain? Abbas menciumnya. Ini bersujud di atasnya, di atasnya. Oh, Bukan ada bersujud kata dengan atasnya batu ya? hitam, gendeng kamu. Ada di situ bersujud di depannya. Ada nggak bersujud di depannya? Oh, brengsek ini orang ini. Baca dulu Raka ya. Jangan ngamuk dulu. Kau ke tukang ngamuk aja kau. Orang Baca. gila kamu. Kau dulu baca. Jangan kesurupan. Baca Arabnya, baca Arabnya. Di situ dikatakan Raka, bersujud di hati-hati atas atau sama bersujud di kata-katamu ya Raka ya. Kau sekali lagi kau ngomong itu kuturunin kau pakai kata BRE Lagi itu pula ya. itu siapa? Iya. Yang bersujud di sana. Oh, rubah kata ya. Bilang menyembah batu. Wah, stres Itu orang. bersujud pada batu. Di atasnya bisa baca Nambah, nggak? Mana dikatakan di atasnya? Kayak ini Mata tangan kamu saya. Di mana picak. dikatakan? Yang bijak siapa? Yang rubah Quran siapa? Yang berubah hadis siapa? Ayo. Sakit jiwa ini Ya, orang-orang. ayo, yang sakit jiwa siapa? Ayo. Bisa ngerti nggak tulisan? Apa perlu diajarin dulu? Wah, ayo Raka mau rubah. Kafir. Merek kondom itu. Kafir. Ayo. Anda Kafir. Namamu. Ini Raka, baca dulu. Kafir kau. Gini, lagi pula Baca di situ data. Baca data yang lah. bersujud itu siapa tadi di situ? Siapa itu yang bersujud di situ? Kafir berubah-ubah hadis. Katakan tadi. Farduran. Gak ada menyembah Kafir berubah merubah dalil kafir. Terjemahan yang benar nih ya. Ini dari Sini. Mencium hajar terjemahan yang benar nih. Menyembah di atasnya dibaca. Itu memanglah framing. Bukan framing, baca. Ini terjemahan yang benar nih. Terjemahan yang benar. Bersujud Oh, menghadap. mulai dirubah-rubah, cari-cari. Ayo, yang rubah, ayo. Anda bisa dong. Cari-cari. Ibrahim bukan ada di golongan yang musyrik. Tukang ngibul ini begini dia. Kafir. Coba Anda baca. Alah, jadi tukang obat sana lo jualan nggak mau jual obat. Anda baca. Laku Baca. dagangan. Kita terjemahkan Baca. Baca dulu, baca.
Tak ada di situ Nabi yang bersujud di situ. Tukang obat ini menghalalkan segala Kalah. Kau kalian sih boleh, kau kami sorry. Baca dulu itu data lo, baca dulu baca. Data ditampilin aja. Tidak ada dikatakan Nabi yang bersujud di situ. Baca. Coba kita lihat apakah ada Rasulullah melakukan hal ini. Kafir, ayo. Ini apa di situ? Ayo perbaikin, ayo cepat perbaikin, ayo. Halo. Shalom. Loh, Rakanya kok lari? Kabur dia. Iya, orang kafir. Diturunin apa kabur dia? Kafir enggak diturun. Melakukan Anjari memahami. Oh, jadi rubah-rubah katanya dulu bahwa Pak Bilal diam dulu. Satu. Ini melakukan nggak? Si M melakukan nggak? Dulu. Oke. Dimut dulu Pak Bilal. Ayo. Dia melakukan nggak? Bersujud nggak? Kenapa? Dia bersujud nggak? Bersujud oke lah, bersujud nggak masalah. Pada siapa? Nah, cuman tunggu dulu bersujud. Nah, mengikuti perintah sama dengan bersujud. Gimana? Apanya? Di situ sujudnya sujud menyembah. Nah, makna sujud menyembah kalau kepada selain Allah itu sujudnya sujud perintah Bang Duran. Batu. Di sini padahal coba baca. Kepada siapa? Semuanya sujud dengan keadaan perintah bawaan sendiri ataupun terpaksa. Lalu kenapa semuanya, dia bersujud? Walaupun sebenarnya mengikuti itu masalah takdir, ya. Enggak, kenapa bahwasanya semua ya makna sujud di sana adalah kehendak Tuhan. Semua itu atas kehendaknya Tuhan. Ini bersujud pada siapa? Iya, matahari. Sujud itu mengikuti. Bersujud kepada Tuhan lah. Ini berarti Hajar Aswad Tuhan. Hajar Aswad bukan Tuhan. Kalau itu bersujudnya mengikuti perintah Tuhan. Di mana perintah Allah untuk bersujud selain kepada Dia? Lah itu perintahnya Nabi Muhammad. Oh, perintah Muhammad sama dengan perintah Allah. Iya sama. Itu ada ayatnya. Berarti Muhammad dan Allah sama. Bukan sama. Nabi Muhammad itu sama. Allah itu Tuhan, tapi penyampaiannya lewat Nabi Muhammad itu namanya Rasul. Itu aja tidak paham Anda. Kenapa di Quran nggak pernah menyebut batu hitam? Atiullah wa atiur Rasul. Paham enggak? Berarti apa yang diperintahkan Muhammad berarti diperintahkan Allah. Masalah beribadah ada di dalam ayat yang lain itu. In kuntum tuhibbunallah. Jika Anda itu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kul in kuntum. Katakan Muhammad, sampaikan Muhammad. Jika Anda mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Begitu, walaupun si Allah pernah bilang Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan. Baik teman-teman, seperti biasa Ibu Sufiatul menguasai diskusi. Karena memang Ibu Sufiatul lebih menguasai materi yang dibawakan ya. Siapa saja yang berhadapan sama Ibu Sufiatul pasti akan mengalami hal yang sama, di mana mereka pada akhirnya tidak bisa banyak berbicara. Sebab yang Ibu Sufiatul suka adalah data. Jadi yang masuk roomnya jangan hanya ngoceh, tapi harus berani memberikan data yang valid, yang bisa dipercayai teman-teman. Nah, kebiasaan teman-teman kita Muslim itu pertama cocokmologi, kedua suka ngarang, dan hal-hal yang serupa begitu. Yang penting mereka berbicara. Mau itu benar atau tidak, yang penting mereka berbicara. Nah, itulah yang sering kita temukan ya. Tapi saya salut dengan teman-teman kita Kristen, debater-debater yang luar biasa. Mereka kalau berbicara pasti memberikan data yang bisa di cross check, bisa dipercaya. Karena itu, mari terus belajar, mari terus memberitakan Injil. Sekian yang dapat kami sampaikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.